Om Swastiastu. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul menghitung labor turnover dan persentase absensi. Sebelum pada pokok pembahasan, izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zul Adila Sinar Putra, NPM 716, Putu Yoga Pratama, NPM 299, Agus Suryadi Putra, NPM 260, Putu Anugrah Mardika, NPM 268, Komandri Yoga Pratama, NPM 261, dan Made Kefas Bastian Kusuma, NPM 286. Baik, langsung saja saya mulai untuk pembahasan menghitung labor turnover dan persentase absensi. Latar belakang. Dalam mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah tidak mudah. Pada dunia industri akan selalu dapat tuntutan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Persaingan di perusahaan sangatlah kompetitif. Kompetitif dalam artian pada dunia kerja bukan lagi mengenai kompetisi perubahan pangsa pasar dan laba, namun juga persaingan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Timbulnya kompetisi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas juga ditambahi dengan banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang muncul, tentunya dapat menimbulkan dampak pada aspek sumber daya manusia, salah satunya aspek manajemen sumber daya manusia, yaitu mengenai isu-isu yang dapat menimbulkan tingkah labor turnover yang tinggi. Selanjutnya, pengertian labor turnover. Labor turnover atau turnover karyawan adalah aktivitas pergantian karyawan suatu perusahaan yang disebabkan oleh faktor penentu terjadinya perpindahan karyawan tersebut baik secara sukarela maupun tidak. Sedangkan tingkat turnover karyawan atau labor turnover rate adalah kecenderungan atau intensitas suatu perusahaan mengalami pergantian atau perubahan karyawan, perputaran karyawan. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Agus Suryadi Putra dengan MPM 260. Penyebab employee turnover. Yang pertama, rekrutmen yang salah. Ada kalanya pada saat rekrutmen yang dilakukan tim HRD tidak dicantumkan keterangan yang jelas terkait pekerjaan, sehingga calon pelamar kurang memahami pekerjaan yang nantinya akan dilakukan dan mereka tidak bisa mendapatkan gambaran tentangnya. Yang kedua, kurang adanya kesempatan bertumbuh. Ada kalanya karyawan baru belum bisa melakukan adaptasi secara baik. Mereka membutuhkan waktu lebih untuk bisa belajar dan berkembang. Semakin karyawan diberikan waktu yang cukup untuk beradaptasi, maka tingkat employee turnover akan berkurang secara otomatis. Yang ketiga, manajer yang buruk. Umumnya manajer yang buruk akan lebih banyak memberikan tekanan pada karyawan. Walaupun tidak semua manajer seperti itu, namun manajer yang buruk akan beranggapan bahwa karyawan yang ada di bawahnya sebagai pelampiasan amarah atas kesuksesannya. Yang keempat, tidak menghargai opini karyawan. Opini yang diberikan oleh setiap karyawan sangatlah penting. Karyawan akan sangat senang apabila mereka diberikan kesempatan untuk melakukan sumbangsih pemikiran yang membuat perusahaan menjadi lebih berkembang. Akibat tingginya tingkat turnover. Tingginya tingkat labor turnover atau banyaknya karyawan yang keluar masuk perusahaan menandakan ada sesuatu yang tidak benar di tingkat manajemen perusahaan. Meningkatnya angka labor turnover ini akan memengaruhi banyak aspek perusahaan, diantaranya adalah 1. Kerugian finansial. Merekrut karyawan baru bukanlah suatu hal yang mudah dan juga murah. Perekrutan akan memakan banyak biaya, mulai dari membayar vendor untuk membuka lowongan kerja, proses interview, pelatihan, sampai memilih karyawan yang memiliki kemampuan yang sama dengan karyawan sebelumnya. Yang kedua, produktivitas menurun. Mencari pengganti karyawan baru yang resign tentunya akan memerlukan banyak waktu. Beberapa perusahaan memerlukan waktu hingga sebulan atau bahkan lebih lama lagi. Baik, terima kasih. Presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Putu Anugrah Mardika dengan NPM 268. 3. Turunnya keuntungan perusahaan.
Pada akhirnya, menurunnya tingkat produktivitas perusahaan akan mempengaruhi keuntungan atau laba perusahaan. Akan ada banyak pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, angka penjualannya merosot, dan akhirnya akan berdampak pada perolehan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, cara menurunkan angka labor turnover. Pada dasarnya, tidak ada cara pasti untuk bisa membuat karyawan untuk memiliki rasa loyalitas yang tinggi pada perusahaan. Tapi bila kita mencoba memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh karyawan tersebut, maka kita sudah menuju pada arah yang tepat. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menurunkan angka employee turnover adalah sebagai berikut. 1. Carilah karyawan yang tepat. Dalam hal ini, kita harus bisa mencari karyawan yang memiliki kemampuan yang tepat sesuai dengan bidang yang kita butuhkan. 2. Gaji dan fasilitas yang kompetitif. Walaupun gaji selalu menjadi daya tarik utama setiap perusahaan, namun fasilitas yang diberikan oleh karyawan juga satu hal yang harus kita perhatikan. Berbagai tunjangan seperti asuransi dan juga jaminan hari tua. 3. Latihan yang efektif. Jika ada karyawan yang kebingungan dalam melakukan pekerjaannya, bisa jadi karena belum diberikan pelatihan yang efektif untuk mereka. 4. Jam kerja yang seimbang. Berikanlah karyawan kesempatan untuk bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Jangan biarkan mereka bekerja terlalu lama atau menghalangi mereka untuk mengambil hak cutinya. 5. Jangan pertahankan karyawan yang toksik. Tidak akan ada gunanya memberikan gaji tinggi, fasilitas baik, namun ada seorang karyawan yang meracuni karyawan yang lainnya untuk keluar dari perusahaan. 6. Menyusun strategi engagement karyawan. Membuat strategi engagement karyawan adalah dengan cara membuat program prakerja karyawan. 7. Menanam budaya dan lingkungan kerja yang ramah teknologi. Selanjutnya, jenis turnover karyawan. Sebenarnya banyak jenis turnover karyawan berdasarkan kesukarelaan, pengendalian, dan juga fungsional. Namun jenis turnover karyawan yang akan dibahas terkait dengan pengaruhnya dengan stabilitas perusahaan. Fungsional, di mana turnover karyawan tidak mempengaruhi kualitas perusahaan, bahkan cenderung menguntungkan. Dikatakan menguntungkan karena memang karyawan tersebut memiliki kinerja buruk sehingga perusahaan dapat mengganti dengan karyawan yang lebih baik. Selanjutnya, disfungsional. Jenis turnover ini yang cenderung merugikan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, baik kinerjanya buruk maupun bagus karyawan tersebut tetap dibutuhkan secara fungsional. 2. Kedua, hilangnya sosok pemimpin. 3 adalah karyawan tersebut memiliki kinerja baik, perilaku baik, dan memiliki pengaruh besar bagi perusahaan. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibtu Yoga Pratama, NPM 299. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu menghitung tingkat turnover karyawan. Menghitung tingkat turnover karyawan atau labor turnover rate dapat dianalisis dengan menggunakan dua metode. Perhitungan 1 tahun dan perhitungan masa kerja di bawah 1 tahun. Keduanya efektif dengan kebutuhan analisis. Hitungan sederhana dari turnover karyawan adalah menghitung jumlah karyawan keluar dibagi dengan perbandingan jumlah karyawan pada akhir tahun sebelumnya dengan jumlah karyawan pada tahun perhitungan saat ini. Rumusnya, LTU tahunan sama dengan jumlah karyawan keluar per perubahan karyawan pada akhir tahun sebelumnya dan awal tahun ini dibagi 2 dikali 100. Misalnya, ingin menghitung turnover karyawan pada tahun 2019. Perusahaan memiliki karyawan keluar 10 orang selama tahun 2019. Jumlah karyawan pada akhir tahun 2019 adalah 100 dan pada awal tahun 2020 sebanyak 100 orang. Jadi 10 per 100 ditambah 100 terus dibagi 2 dikali 100. Berarti tingkat turnover karyawan pada tahun 2019 adalah 10%. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mandroga Pratama dengan NPM 261. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berbeda dengan perhitungan tahunan, perhitungan bulanan adalah perhitungan perbandingan biasa. Perbandingan antara jumlah karyawan keluar dengan jumlah karyawan pada periode perhitungan. Rumusnya sebagai berikut. LTO sama dengan jumlah karyawan keluar dibagi jumlah karyawan dikali 100.
Misalnya, Anda memiliki karyawan keluar sebanyak 5 orang dan jumlah rata-rata karyawan Anda sebanyak 100 orang pada periode perhitungan turnover. Sehingga tingkat turnover karyawan Anda periode itu sebesar 5%. Selanjutnya, persentase absensi. Persentase kehadiran karyawan adalah rasio kehadiran karyawan ke tempat kerja dalam periode tertentu. Anda bisa melihat rasio ini untuk periode selama 1 bulan, 1 kuartal, maupun 1 tahun. Persentase kehadiran karyawan dapat digunakan sebagai parameter besaran upah dalam waktu tertentu. Selain itu, juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kenaikan upah berdasarkan kebijakan perusahaan. Melalui persentase kehadiran karyawan ini, perusahaan dapat mengambil keputusan penting terhadap karyawan. Di satu sisi, memudahkan perusahaan apabila mengeluarkan tambahan posisi untuk jabatan tertentu. Karyawan dengan persentase kehadiran dan produktivitas serta loyalitas tinggi bisa dipercaya mengisi posisi jabatan tersebut. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Contoh dan cara menghitung persentase kehadiran karyawan. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menghitung persentase kehadiran karyawan adalah mencari rasio absennya. Misalnya, mengambil periode 1 tahun, inilah gambarannya. Jumlah hari dalam 1 tahun adalah 365 hari. Libur akhir pekan 104 hari. Hari libur nasional 11 hari. Cuti karyawan 12 hari. Jadi jumlah total hari kerja sama dengan 238 hari. Ketika karyawan A melakukan ketidakhadiran selama 10 hari dalam setahun, maka presentasi kehadiran sama dengan jumlah hari tidak hadir bagi jumlah hari kerja kali 100, sama dengan 10 hari bagi 238 hari kali 100 sama dengan 4,2%. Persentase kehadiran sama dengan 100% kurang 4,2% sama dengan 95,8%. Jadi persentase karyawan A pada tahun tersebut adalah 95,8%. Kesimpulan, masuk keluarnya karyawan pada suatu perusahaan adalah hal yang sudah sangat umum terjadi. Tapi, bila hal tersebut sering sekali terjadi, maka akan memberikan dampak negatif untuk perusahaan. Untuk itu, pihak perusahaan harus bisa menurunkan angka employee turnover ini seminimal mungkin agar tidak terjadi kerugian yang lebih parah. Selain itu, perusahaan juga harus mampu mengelola keuangan dengan rapi agar kerugian lainnya bisa ditekan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.